Provinsi Kalimantan Utara merupakan provinsi termuda di Indonesia yang terletak pada daerah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, negara bagian Sabah dan Sarawak. Sebelumnya merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara. Dalam kunjungan kerja reses ke Provinsi Kalimantan Utara, Komisi 2 DPR RI ingin memastikan kesiapan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam menghadapi pemilu serentak yang akan dilaksanakan pada April 2019 mendatang. Selain itu, Komisi 2 DPR RI juga ingin memastikan keberlangsungan program pendaftaran tanah sistematik lengkap atau PTSL dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. Tim kunjungan kerja Komisi 2 DPR RI ke Kalimantan Utara melakukan pertemuan di kantor Wali Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara beserta jajarannya, Wali Kota Tarakan, Kepala BKD Kaltara, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Kaltara, Ketua Perwakilan Ombudsman, dan para Ketua KPU dan Panwaslu seprovinsi Kalimantan Utara. Pertemuan tersebut membahas antara lain mengenai penyelesaian program IKTP, penyelesaian DPT, dan pembahasan persiapan pelaksanaan Pileg dan Pilpres tahun 2019. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Nihayatul Wafiroh yang juga merupakan Ketua Tim Kunspek Komisi 2 ke Kaltara mengatakan, pemilu 2019 adalah pemilu terumit di dunia karena selama ini belum pernah ada pemilihan umum yang menggabungkan pemilihan presiden dan legislatif. Terlebih lagi, Provinsi Kalimantan Utara merupakan provinsi baru yang juga berada di perbatasan Indonesia dan Malaysia. Maka menurut Nihayatul, pemerintah Kalimantan Utara perlu memperhatikan persiapan pemilu 2019 dengan serius. Nihayatul mengapresiasi perekaman KTP elektronik di Provinsi Kalimantan Utara yang sudah mencapai 97% hingga saat ini, dan ia yakin perekaman KTP elektronik tersebut dapat mencapai 100% dalam kurun waktu kurang lebih 1 bulan. Sehingga setiap warga Kaltara dapat menggunakan hak pilihnya. Selanjutnya Nihayatul berharap tingkat partisipasi warga Kaltara yang memberikan suaranya pada pemilu 2019 akan mencapai 90%. EKTP menjadi syarat utama ketika seseorang warga negara Indonesia bisa memberikan suaranya di pemilu 2019. Dan alhamdulillah Kaltara ini untuk pemilu 2019 sudah 97% sudah melakukan perekaman dan tinggal beberapa yang belum mendapatkan KTP fisiknya dan akan diselesaikan dalam waktu 1 bulan ini. Ini saya pikir capaian luar biasa. Terkait 97% warga Kaltara yang sudah merekam KTP elektronik, anggota Komisi 2 DPR RI Agus Makmur Santoso mendorong Dukcapil Provinsi Kalimantan Utara untuk membuat target agar perekaman dapat mencapai 100% sebelum 17 April 2019. Namun Agus menyayangkan banyaknya alat perekaman KTP elektronik yang rusak di seluruh Indonesia. Agus mendesak pemerintah pusat untuk segera mengeluarkan surat edaran agar alat perekam ini diperbanyak, terutama di daerah-daerah. Sudah mencapai 97%, tinggal 3% lagi. Ini yang mesti ditargetkan oleh Dukcapil harus maksimal pada saatnya sebelum 17 April sudah 100%. Dan kalaupun EKTP-nya perekam sudah, tentunya ada suket. Dan sekarang peraturan PKPU yang sekarang sudah keluar itu diizinkan suket untuk mewakili dia menggunakan hak suaranya dengan surat keterangan. Dalam pertemuan tersebut, Komisi 2 DPR RI juga menyoroti masih banyaknya penduduk Kaltara yang belum mempunyai nomor induk kependudukan atau NIK. Penduduk tersebut adalah warga dari Sulawesi yang merantau ke Malaysia dan kembali menetap di daerah terpencil di Kalimantan Utara. Anggota Komisi 2 DPR RI Edi Kusumawijaya mengatakan, menurut laporan, warga perantau tersebut belum tercatat secara administrasi kependudukan. Maka Edi mendorong kerja keras pemerintah daerah untuk mendaftarkan kembali masyarakat yang tinggal di daerah terpencil tersebut agar menyalurkan hak pilih mereka pada pemilihan umum 2019 yang akan datang. Ini kan kita dorong ya, Mendagri, jajaran Dukcapil ya, untuk segera mendaftar lagi yang belum terdaftar itu. Ini masih ada waktu, tapi kalau menurut dari Departemen Dalam Negeri, itu masih bisa untuk dicukupi data-data itu sampai nanti pelaksanaan pemilu. Edi melanjutkan bahkan banyak dari mereka yang tinggal di daerah yang sangat terpencil seperti hutan-hutan yang bahkan belum membentuk sebuah desa. Maka Edi mendorong jajaran Dukcapil Kalimantan Utara untuk turun langsung ke daerah tersebut mendaftarkan kembali kependudukan mereka, termasuk mereka yang akan memasuki usia 17 tahun pada tanggal 17 April 2019. Edi yakin
Waktu yang tersisa cukup untuk mengakomodir perekaman kependudukan seluruh warga tersebut. Kemudian dia jadi imigran ke Malaysia, tidak dilengkapi dengan surat-surat secara administratif, mereka pulang ke Kalimantan Utara atau tinggal di Kalimantan Utara, tapi tinggalnya masih di pedesaan-pedesaan dan di perkebunan-perkebunan, termasuk di hutan-hutan. Dan mereka ini dia juga terpencil di daerah-daerah terpencil gitu, dan belum membentuk suatu desa yang sudah definitif, semacam desa yang biasa yang sudah ada perangkat-perangkat desanya. Ini yang menjadi perhatian kita, termasuk dorongan kita dari DPR RI kepada Mendagri maupun pemerintah daerah Kalimantan Utara. Setelah pertemuan di kantor Wali Kota Tarakan, tim kunjungan reses Komisi 2 DPR RI melanjutkan kunjungan meninjau lapas kelas 2A Tarakan, Kalimantan Utara untuk memastikan seluruh warga binaan di lapas tersebut bisa menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2019. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Nihayatul Wafiro mengatakan, pada warga binaan memiliki hak pilih yang sama seperti WNI lainnya. Komisi 2 DPR RI sudah berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu untuk membuat 4 TPS di Lapas Tarakan, mengingat warga binaan sebanyak 1.203 orang. KPU perlu lebih intensif melakukan sosialisasi pemilu 2019 di lapas seluruh Indonesia, karena akan ada 5 kertas suara berbeda yang perlu dipahami pemilih. Tadi sudah saya ketemu langsung dengan warga lapas dan mereka antusias sekali untuk melakukan perekaman, dan tadi sudah sempat saya singgung sedikit tentang pemilu dan mereka alhamdulillah siap untuk menyukseskan pemilu. Kita berharap seluruh warga Kalimantan Utara ini termasuk yang ada di lapas siap untuk mensukseskan pemilu. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Nihayatul Wafiro juga mendorong proses perekaman KTP elektronik di lapas dilakukan semaksimal mungkin, sehingga seluruh data warga binaan sudah terekam sebelum pelaksanaan pemilu. Ditjen Dukcapil Kemendagri diminta aktif menyelesaikan masalah warga binaan yang belum memiliki KTP. Yang jelas tadi sudah pesan saya kepada Dukcapil, ada direktur dari Kemendagri yang tentang Dukcapil, mereka sudah berjanji untuk menyelesaikan masalah tersebut, sehingga nanti waktu 60 hari ini bisa seluruhnya bisa warga di lapas ini bisa memberikan suaranya nantinya. Tadi ada 22 yang tidak masuk DPT, ternyata ada 5 orang WNA dan 17 yang belum punya hak suara, yaitu masih umur di bawah 17 tahun. Pada agenda terakhir, tim kunjungan kerja Komisi 2 melakukan pertemuan dengan Kakanwil BPN Provinsi Kalimantan Utara dan para Kakanwil BPN Kabupaten Kota seprovinsi Kaltara membahas program PTSL dan penanganan permasalahan kasus pertanahan. Ditemui usai pertemuan tersebut, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Nihayatul Wafiro mengapresiasi kerja keras aparat Badan Pertanahan Nasional yang telah berhasil menyelesaikan program PTSL hingga 100%. Nihayatul melihat hal ini berkat kerja keras seluruh aparat kantor BPN daerah di Provinsi Kalimantan Utara yang bekerja tanpa mengenal lelah. Dengan tercapainya target program PTSL tersebut, diharapkan dapat mendorong kemajuan ekonomi masyarakat Kaltara. Terkait pungutan liar yang masih terjadi dalam pengurusan PTSL, Nihayatul meminta aparat BPN dari tingkat nasional hingga ke tingkat kabupaten, kota untuk turun langsung ke lapangan untuk meminimalisasi terjadinya pungli oleh aparat desa maupun ketua RT dan RW. Memang di sana-sini masih perlu perbaikan karena memang ini adalah program yang tidak kecil, program yang sangat besar, tanggung jawabnya luar biasa besar dan geografisnya yang sangat menantang di Kalimantan Timur dan Kaltara ini. Jadi kita memaklumi, namun dengan segala persoalan yang ada, ATR BPN dari Kaltim dan Kaltara ini sudah mencapai capaian yang melebihi target. Itu bagi kami adalah apresiasi yang luar biasa kepada kinerja dari ATR BPN. Anggota Komisi 2 DPR RI Edi Kusumawijaya sangat mengapresiasi program PTSL yang sangat membantu masyarakat mendapatkan sertifikat tanah dengan mudah dan gratis. Namun menurut Edi masih ada pungutan liar yang dilakukan oleh kelompok masyarakat di desa yang ikut membantu proses persertifikatan tanah. Untuk mencegah hal ini di masa yang akan datang, Edi mendorong para penegak hukum seperti tim Saber Pungli, kepolisian, dan KPK untuk saling bersinergi. Hendaknya kita saling bersinergi, bekerja untuk mencegah terjadinya pungli-pungli lagi, termasuk pungli dalam hal pembuatan sertifikat. Ini. Tapi syukur alhamdulillah ya, kalau kita lihat di jajaran BPN, itu BPN luar biasa. Merevolusi mental, merevolusi cara kerja mereka untuk ke arah yang lebih baik. Kita mengucapkan apresiasi terhadap Kementerian BPN.
Demikian kunjungan kerja Komisi 2 DPR RI ke Provinsi Kalimantan Utara. Seluruh informasi dan temuan yang didapat dalam kunjungan kerja kali ini diharapkan dapat menjadi evaluasi dan pembenahan bagi semua pihak. Seluruh warga Kalimantan Utara, termasuk warga binaan dan warga di daerah terpencil, dapat menggunakan hak pilihnya. Diharapkan pula capaian baik program PTSL di Kalimantan Utara dapat menjadi contoh dan memicu kesuksesan program PTSL di provinsi lain, mendorong pergerakan dan kemajuan ekonomi masyarakat di Indonesia.